Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait salah satu permasalahan di UMKM adalah katanya kan banyak yang mengulas bahwa salah satu kegagalan UMKM adalah tidak mencatat transaksi. Padahal ya kalau di skala mikro ya mungkin ya. Tapi saya sih yakin kalau mikro masih dicatat di buku yang namanya buku penjualan atau buku apalah istilahnya tuh. Tapi kalau di kecil menengah, apalagi udah menengah mau ke atas, itu pencatatan udah pasti dilakukan. Cuman yang jadi kendala adalah bagaimana transaksi-transaksi itu dicatat lalu dikelompokkan. Misalkan contoh biaya-biaya pengeluaran terkait dengan beli ATK, beli kertas, beli pulpen dan segala macamnya itu masuk kemana. Nah itu dikelompok-kelompokkan yang namanya ada kelompok biaya, kelompok pendapatan, kelompok biaya dibayar di muka dan sebagainya. Nah bagaimanakah ketentuan-ketentuan itu? Biasanya disusunlah yang namanya SOP, yaitu standar operating prosedurnya untuk bagian akuntansi atau administrasi keuangan atau bagian controller. Oke, kita langsung aja ya. Nah di sini ada gue dapet sih SOP untuk bagian akuntansi, yaitu yang pertama kali SOP itu biasanya adalah masalah untuk prosedur dari bagian akun sebelum memulai ke yang lain-lain, seperti prosedur-prosedur pencatatannya gitu. Nah ini yang harus ditetapkan, yang dibikin standarnya adalah standar bagian akun atau untuk pengelompokan transaksi. Oke, langsung aja. Di sini ada yang namanya SOP standar press. Nah ini bisa memasukkan nomornya, kode dari perusahaan, nanti mau dinomorin kebijakannya seperti apa penomorannya. Lalu ada revisi, ini bisa revisi ke 1, kedua, ketiga, karena kan nanti akan berkembang terus. Bisa jadi penambahan akun kah, atau pengurangan akun, penghapusan, atau bisa juga perubahan akun gitu. Nah ini disiapkan oleh siapa? Disetujui oleh biasanya ini direktur atau direktur keuangan atau direktur utama. Tanggal efektif, ini tanggal efektifnya tanggal berapa mulai diberlakukannya. Nah judul bagian akun atau chart of account dengan nomor G dan A101 ini bisa dimasukin di sini juga, G dan A101 bisa. Lalu kebijakan. Nah ini kebijakannya nih, standarnya untuk memfasilitasi proses pencatatan akuntansi. Semua akun buku besar harus diberi judul, nama akun dan nomor akun. Nah buat orang-orang accounting mungkin udah familiar nih terkait masalah buku besar. Jadi akun-akun ini setiap akun yang dibuat itu nanti ada buku besarnya. Jadi buku besar itu isinya satu per kelompok transaksi, itu rinciannya ada di buku besar. Misalkan akun tadi akun biaya ATK, nah itu nanti isinya ada pembelian pulpen, pembelian kertas, pembelian tinta printer dan sebagainya, seperti itu buku besar. Lalu misalkan ada penjualan, ada buku penjualannya, di situ ada transaksinya, penjualannya, retur penjualan. Nah itu ada di situ di buku besar. Nah itulah diberi judul, nama akun dan nomor akunnya. Jadi pengelompokannya kalau nggak dikodein seperti ini, nomor akun dan nama akun, maka tidak bisa dibikin buku besar. Nanti kegunaannya yaitu untuk melihat masing-masing transaksi berdasarkan kelompoknya. Lalu tujuan untuk menyediakan metode penempatan dan pengurusan bagian akun perusahaan untuk menghasilkan data keuangan yang berarti bagi perusahaan. Oke, nah ini tujuannya untuk menyediakan metode penempatan. Jadi tools
harusnya itu metodenya itu disediakannya melalui bagian akun ini gitu ya. Metode pencatatannya nanti penempatannya di mana, ini mau masuk kemana, ini mau masuk kemana, nanti ada di bagian akun ini. Nanti kita lihat selanjutnya ya. Cakupan prosedur ini berlaku untuk semua akun buku besar. Oke, tadi kan udah jelas ya masalah buku besar. Nah, tanggung jawab yaitu pengontrol atau pengendali, biasa istilahnya tuh kalau di perusahaan bisa dibilang namanya controller atau accounting. Bertanggung jawab untuk memantau dan menyetujui perubahan pada bagian akun perusahaan. Nah, ini tanggung jawabnya ada di controller atau accounting nih. Definisi bagian akun. Nah, ini definisinya ya. Daftar yang dikategorikan dari semua judul dan nomor akun yang digunakan oleh organisasi untuk melacak pendapatan, pengeluaran, aset, ekuitas, dan kewajiban disebut bagian akun. Jadi kalau udah dikelompok-kelompokkan kan nanti enak tuh buat melacak ini penjualan. Coba ini ada penjualan ini, lihatnya di mana? Di buku besar penjualan. Kalau nggak dikelompok-kelompokkan nanti apalagi kalau udah transaksi yang sampai ribuan, itu yang di video saya sebelumnya tuh ya, pencatatan sih rata-rata udah melakukan pencatatan, tapi ketika melakukan pengelompokan inilah yang menjadi masalah. Ini mau masuk di mana segala macam. Kenapa? Ya kalau nggak dikelompokkan, di video yang selanjutnya sebelumnya juga saya sempat ngomong tuh, saya sempat uraikan bahwa kalau cuma nyatet doang gampang, cuman kan kalau nggak dikelompokkan ya bayangkan gitu, satu buku, satu catatan itu isinya cuman keluar debit kredit tanpa ada dikelompokkan. Lalu bagaimana nanti maka kalau tidak dikelompokkan, lalu bagaimana nanti di dalam penyusunan laporan keuangannya? Anda bayangkan seperti itu. Nah, ini prosedur 1.0 desain akun. Nanti nih di linknya saya kasih, silahkan nanti dirapihkan sendiri ya kalau mau dirapihkan nih, karena strukturnya, susunannya itu masih belum rapi. 1.0 desain akun, design of account. Akun harus memiliki nama dan nomor yang menunjukkan akun buku besar tertentu seperti kas, furnitur dan perlengkapan, utang dan lain-lain. Jadi ini harus dikasih nama. Nah, kas ini selain dikasih nama, nanti juga dikasih nomor akun atau yang kita biasa disebutnya kode akun. Nah, itu misalnya nanti kita lihat lagi ke bawahnya biar lebih jelas. Nah, 1.2 prosedurnya, akun harus diatur dalam urutan yang sama seperti yang muncul dalam laporan keuangan. Jadi nanti urutan ini sesuai dengan urutan yang tersaji di dalam laporan keuangan. Akun aset harus diberi nomor pertama, diikuti oleh akun kewajiban, akun ekuitas pemilik, akun pendapatan, dan akun pengeluaran. Oke. Nah, di sini nih yang pertama tadi kan akun aset. Nah, karena dikasih pertama, dibuatkanlah nama kodenya ini 1000, 1000. Nanti bisa macam-macam juga sih, ada yang cuma satu doang, nanti turunannya 1.1 terus 1.11 gitu, ada yang begitu, tapi ada juga yang langsung 1000, lalu ke yang kedua 2000, yang ketiga 3000, 4000, 5000, bukan sebenarnya sih bukan ribuan ya ini 1000 akun aset, 2000 akun kewajiban, 3000 akun ekuitas pemilik, 4000 akun penjualan atau pendapatan atau sales or revenue, akun 5000 akun harga pokok penjualan, cost of sales account, 6000 akun beban administrasi atau administration expense account, 7000 akun beban penjualan atau sales expense account, 9000 akun lainnya atau other account. Nah, ini biasa nanti akan Anda temui di software-software akuntansi seperti Accurate, Zahir, terus MYOB,
Nah, cuman emang kadang-kadang nih di sini nih di 7.000 dan 9.000 ini seperti MYOB, setahu saya bukan 7.000 tapi 8.000 dan 9.000 gitu. Nanti ada sedikit perbedaan di 7.000 ini nih. Ada yang 8.000, ada yang 7.000. Tapi selebihnya sih biasanya sama nih. Yang 6.000 ini 6000 ini akun beban administrasi itu sama, hampir rata-rata sama dari 1 sampai 6 ini. Nah, ini pengelompokannya. Jadi nanti kita lanjutkan nanti rinci seperti apa. Ini adalah kelompok besarnya yang tadi seperti tadi dibilang 1.2 ini akun aset diberi nomor pertama diikuti oleh akun aset harus diberikan nomor pertama diikuti oleh akun kewajiban. Jadi aset nomor pertama, lalu diikuti akun kewajiban, ekuitas, penjualan. Nah, ini kelompoknya, kelompok besarnya. Nanti ada turunannya lagi atau sub akunnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini 1.3 sub bagian harus digunakan untuk memberikan klarifikasi tambahan sesuai kebutuhan. Sub bagian di antara akun raca harus ditetapkan untuk jangka pendek ke jangka panjang, yaitu aset lancar harus mendahului aset jangka panjang dan utang lancar harus mendahului utang jangka panjang. Jadi aset jangka pendek dulu, baru aset jangka panjang susunannya, baru habis itu aset lancar, bukan aset jangka pendek, aset lancar, habis itu baru aset tidak lancar, terus hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Nah, itu susunannya seperti itu. Jadi dari yang jangka pendek, yang ibaratnya tuh yang apa ya, kalau aset itu yang paling liquid, atau yang bukan liquid sih, yang paling mudah untuk dikonversikan ke kas atau bank, atau ya umurnya di bawah 1 tahun lah gitu, sama dengan utang gitu. Selanjutnya akun akan diberi nomor sehingga semua jumlah penjualan dicatat oleh produk atau wilayah penjualan. Nah, ini prosedurnya. Dan juga jumlah harga pokok penjualan, jumlah beban penjualan dan administrasi, dan jumlah biaya lainnya dicatat sesuai dengan departemen yang bertanggung jawab atas biaya dan sifat biayanya. Urutan nomor yang belum ditetapkan harus dibiarkan terbuka dalam setiap kelompok akun untuk menyediakan akun tambahan yang dapat ditambahkan nanti. Nah, nanti jadi misalkan yang tadi ini kan ini masih bisa ditambahin nanti di bawahnya akun kewajiban liabilities account, misalkan 2100 itu kewajiban jangka pendek, 2200 itu kewajiban jangka panjang, bisa nanti seperti itu. Itu yang dimaksudkan nanti bisa ditambahkan. Akun dapat diberi nomor menggunakan urutan 4 digit. Sistem akuntansi otomatis umumnya akan memiliki format penomoran akun yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sebuah nomor akun, posisi dan nilai setiap digit memiliki arti tertentu. Nah, di bawah ini adalah gambaran umum tentang arti angka-angka dalam bagian akun. Ini underscore garis bawah, XXX, digit pertama di setiap nomor akun menunjukkan klasifikasi utama akun di buku besar. Nah, dan nilai digit tersebut menunjukkan apakah itu aset, kewajiban, ekuitas pemilik, departemen, atau jenis akun lainnya. Misalnya angka 1000 menunjukkan akun aset. Jadi angka pertama itu yang 1 itu 1 XXX, itu digit pertama di setiap nomor akun menunjukkan klasifikasi utama akunnya ini. Yang 1 tadi klasifikasinya adalah aset. Yang kedua, nah ini digit pertama ya. Nah, ini di digit kedua nih yang ada underscore X underscore XX. Nah, di digit kedua ini prosedurnya, digit kedua menunjukkan subklasifikasi dari akun utama, dan nilai digit menunjukkan subklasifikasi tertentu, misalnya nomor rekening. 1100 menunjukkan rekening kas dan surat berharga. Nah, seperti itu. Nah, jadi turunannya yang tadi saya bilang tuh, digit kedua. Nah, digit ketiganya ini misalkan
bukan misalkan, kita baca dulu. Digit ketiga menunjukkan subklasifikasi lebih lanjut dari setiap klasifikasi akun utama, dan nilai digit menunjukkan subklasifikasi tertentu. Misalnya nomor rekening 1110 menunjukkan rekening kas, dan nomor rekening 1120 menunjukkan rekening surat berharga. Nah, jadi turunannya itu tadi aset, ini satu aset, terus satu di sini misalkan 1100 yaitu kas dan surat berharga. Nah, yang ketiga ini turunannya lagi dari kas dan surat berharga, yaitu misalkan 1110 itu rekening kas, 1120 itu rekening surat berharga nih. Nah, itu makin terspesifikasi lagi. Nah, ibaratnya lebih detail lagi. Nah, ini di digit keempat makin detail lagi, yaitu digit keempat digunakan untuk memberikan klasifikasi akun yang lebih rinci, dan nilai digit tersebut menunjukkan klasifikasi tertentu. Misalkan nomor rekening tadi kan 110 itu kas rekening kas. Maka 1111 di bawahnya 1110 itu bukan di bawahnya, menjadi subnya 1110 menunjukkan rekening kas di giro. Nah, itu lebih rinci lagi. Tadi kan baru rekening kas doang, ini rekening jadi kas di giro. Lalu misalkan nanti bisa ditambahin 111.2 menjadi rekening kas kecil, lalu 111.3 itu jadi kas misalkan kas kasir. Jadi itu lebih merinci dari yang 1110 ini, yaitu rekening kas, rincian dari rekening kas. Nah, mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Nah, 2.0 keterangan akun, description of account. Nah, ini prosedurnya. 2.1 setiap akun harus diberi deskripsi judul singkat yang singkat tetapi akan memungkinkan pembaca dengan cepat memastikan tujuan dari akun tersebut. Contoh bagian akun akan dilampirkan sebagai kode akun G dan A101EX1. Nah, ini maksudnya apa sih ini keterangan akun? Ini nanti bergunanya adalah untuk bagi pengguna akun ini nih. Misalkan si yang menginput data itu ketika dia bingung ini mau masuk kemana, ini kas atau bank atau apa. Nah, ketika dia bingung paling tidak ada petunjuk deskripsinya. Oh, ini akun ini untuk yang tadi misalkan biaya ATK, oh untuk pembelian benda-benda kantor seperti kertas, pulpen, dan tip X dan sebagainya. Jadi ada deskripsinya sehingga itu bisa dijadikan dasar acuan bagi si pemakai atau pengguna. Nah, 2.2 untuk pelatihan dan pengkodean transaksi yang konsisten serta untuk membantu manajer non akuntansi lainnya memahami mengapa sesuatu dicatat sebagaimana adanya. Setiap akun harus didefinisikan. Definisi harus ringkas dan bermakna. 1 atau 2 kalimat definisi biasanya sudah cukup. Nah, lalu prosedurnya definisi tersebut memberitahu pengguna apa yang dapat dicatat dalam akun bernomor tertentu tadi yang saya bilang ya, sehingga bisa ngasih tahu si pengguna ini mau dicatat ke nomor yang mana nih, kan begitu. Nomor jika ada penggunaan akun yang membingungkan atau jika kesalahan pengkodean kesalahan pengkodean berulang dibuat. Definisi tersebut juga dapat memberitahu pembaca tentang apa yang mungkin tidak dicatat dalam akun ini. Karena definisi adalah sumber referensi, definisi tersebut harus dikembangkan untuk pencarian yang cepat dan mudah. Nomor dan nama rekening harus dalam satu baris dan definisi harus diidentasi mulai baris berikut dalam pola yang konsisten. Jika akun adalah bagian dari grup, judul grup harus di bagian atas grup atau halaman. Sebagai contoh, definisi akun adalah sebagai berikut. Nah, ini contohnya. 1111 tadi kan 1110 itu kas. Nah, 1111 turunannya dari 1110
yaitu kas di bank. Tadi kan ada kas kasir atau kas apa, nanti bisa terus ini sampai ada berapa kas gitu. Termasuk semua uang tunai yang disimpan di rekening bank operasi. Semua penarikan dengan cek dan deposit dicatat di sini. Saldo yang dilaporkan didukung oleh rekonsiliasi bank yang disiapkan setiap bulan. Nah, nanti ini kode ini bisa disesuaikan dengan program yang digunakan oleh perusahaan. Ada yang 4 digit, ini kan 4 digit ya, ada yang 5 digit dan sebagainya lah, itu bisa disesuaikan. Tapi konsepnya seperti tadi, minimal itu adalah kelompok besarnya 1, 2, 3, 4, itu yang 1000, 2000, 3000 itu menunjukkan antara aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan. Nah itu adalah kelompok besar itu yang menjadi standarnya. 1112 kas kecil, termasuk uang tunai kecil dan dana kembalian yang dipegang oleh kasir. Akun ini hanya digunakan ketika dana baru dimulai atau dana yang ada dihentikan. Nah ini revision history. Nah ini revisinya tanggal berapa, rilis awal. Nah ini contohnya ya. Contoh untuk SOP ini nanti revisi ke-1, revisi kedua itu ada di sini, dimasukin di sini. Jadi ada historisnya juga SOP-nya ini. Nah, G dan A 101 EX1 kode akun pertanggal, misalkan ini pertanggal berapa nih tadi rilis awalnya atau revisinya disesuaikan di sini. Berlakunya nanti kapan, dibuatnya kapan, ini berlakunya ditetapkannya. Aset 1100 kas dan surat berharga ya, seperti yang tadi. Ini contoh ya. 1111 cek tunai, loko tadi ke kas di bank ya, ini kan contoh yang tadi saya bilang, ini contoh. Misalkan 1111 cek tunai atau kas di bank yang tadi kas di bank atau yang lain, tapi ini contohnya adalah cek tunai. Apa sih cek tunai? Termasuk semua uang tunai yang disimpan di rekening bank yang beroperasi. Semua penarikan dengan cek dan setoran dicatat di sini. Saldo yang dilaporkan didukung oleh rekonsiliasi bank yang disiapkan setiap bulan. Nah, turunannya lagi ada 1112 kas kecil, termasuk kas kecil dan uang receh yang dipegang oleh kasir. Akun ini hanya digunakan ketika dana baru dimulai atau dana yang ada dihentikan. 1120, nah bisa 1110 tadi, 1120 tadi kan 110 ini sebenarnya ini harusnya ada nih 1110 itu kas rekening akun kas. Nah 1120 surat berharga, termasuk sekuritas hutang seperti obligasi pemerintah dan korporasi, dan sekuritas ekuitas seperti saham biasa dan preferen yang diperoleh dengan uang tunai yang tidak segera dibutuhkan dalam operasional. Nah ini udah jelas. Nah habis tadi 110 itu kas dan surat berharga. Yang di sini kan sebenarnya tadi ada nih 1000 aset kan gitu kan harusnya kan. Nah ini subnya 110, subnya lagi 111. Nah ini udah jelas ya. Nah ini yang di bawahnya aset itu 1100 itu adalah 1200. Ini susunannya udah baku biasanya. Ini paling atas itu kas dan bank, kedua adalah piutang. 1210 piutang wesel, piutang formal jangka pendek yang didokumentasikan dengan surat promes, surat perjanjian hutang dan provisi untuk bunga. 1220 piutang usaha, piutang jangka pendek yang dihasilkan dari penjualan dan aktivitas lainnya. 1230 interest receivable, yaitu piutang bunga yang masih harus dibayar yang dihasilkan oleh wesel dan piutang yang telah jatuh tempo. Jadi ini misalkan minjemin uang,
Nah itu bunganya udah jatuh tempo, harusnya kita udah dapat, bukan harusnya udah dapat ya, ya udah masuk waktunya yang bisa diakuin sebagai pendapatan bunga. Nah ini lawannya nanti piutang bunga ini adalah pendapatan bunga, karena pendapatannya belum diterima secara kas dan bukan dicatat berdasarkan berbasis kas gitu, bukan dicatat itu berdasarkan setelah diterima baru dicatat, enggak, tapi pada saat bunga itu memang sudah diakui kita udah harus punya dapat piutang itu, maka kita harus mencatat piutang bunga, pendapatan bunga itu dengan lawannya adalah piutang bunga. Oke. Allowance for uncollectible account. Nah ini selanjutnya nanti bisa dibaca, bisa dimodif. Nah ini contoh dari standard operating procedure untuk bagian akuntansi yang dimulai dengan bagan akun. Oke, di sini ada 1330 setelah piutang persediaan. Lalu setelah persediaan, nah, ada akun beban biaya dibayar di muka. Nah ini 1500 ini, nah ini subnya 1510 asuransi dibayar di muka, 1520 pajak dibayar di muka, atau prepaid tax. Nih saya kasih garis miring dulu. Nah ini ada deskripsinya juga. Nah ini jadi contoh ya, sebagai contoh aja, nanti linknya bisa ada di bawah, bisa di download aja. Oke, mudah-mudahan ini bisa ngebantu. Ini dari nanti ini contohnya ini cukup lengkap lah, selain aset nanti juga contoh nih ada liabilitas. Liabilitas itu apa sih? Yaitu kewajiban gitu, kewajiban jangka pendek atau current liability. Nah, itu 2100 2100. Ini akun liabilitas itu kan tadi kan 2000 nih, 2000. Nah akun liabilitas, nah ini turunannya 2100. Nah ini turunannya lagi 2110, turunan dari 2100 turunan dari 2000. Nah seperti itu selanjutnya. Oke, nah ini setelah itu ada ini liabilitas, ada owner's equity, ini 3.000 owner's equity account. Nah ini turunannya juga, terus ada sebagian deskripsinya. Nah akun sales apa tadi 4 kan, 4.000. Nah turunannya apa sih? Penjualan 4010. Nah tadi ada apa, ini bisa dibikin penjualan produk A, nanti 4020 penjualan produk B, bisa seperti itu. Oke, ini lanjut terus, nanti bisa dirapin lagi. Nah ini akun biaya penjualan. Biaya penjualan itu kan atau harga pokok 5000, harga pokok penjualan. Nah ini ada biaya material atau bahan produksi, selisih harga bahan, nanti disesuaikan dengan apa yang ada di perusahaan. Nah paling enggak, nah selama ini kan perusahaan udah punya akunnya, tapi standarnya belum, standar akunnya, sorry ini masih berantakan. Nah ini seperti ini. Ini ada 7 akun beban penjualan. Nah ini X 100 gaji merupakan jumlah kota untuk biaya tenaga kerja. Ini X ini nih bisa tinggal mau masuk ke 5, misalkan 5100 yaitu gaji biaya penjualan, atau 6100 berarti masuk biaya gajinya beban administrasi dan umum. Nah ini disesuaikan yang digit pertamanya dengan ikut mau digit yang mana, apakah yang 5 ini beban pokok atau mau ke beban umum. Jadi disesuaikan X ini. Oke, mudah-mudahan ngerti ya. Nah benda pos dan pengiriman kan bisa aja nih, benda pos dan pengiriman itu adalah beban akun beban administrasi dan umum, bisa aja kan, itu umumnya seperti itu. Tapi kan bisa juga
apalagi di perusahaan jasa ya, benda pos dan pengiriman ini ada juga yang bagian operationnya atau yang bagian penjualan jasa servisnya itu dia juga melakukan pengeluaran benda pos dan pengiriman. Jadi bisa dibagi, misalkan perusahaan bisa menentukan dibagi dua posnya, untuk yang memang untuk operation atau operasional, atau untuk yang administrasi dan umum gitu. Ini biasanya untuk pengelompokan biaya berdasarkan departemen. Jadi departemen, misalkan departemen penjualan atau departemen operasional, atau dengan departemen HR dan GA atau finance dan accounting, itu masuknya di mana. Ini dibagi dua biasanya. Nah, nanti itu ada kebijakan di perusahaan. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Kalau memang kira-kira bermanfaat, ada yang mau ini untuk mau mendukung channel ini biar terus berkembang, silakan di subscribe, komentar di bawah, biar nanti saya juga terus semangat buat bikin video-video selanjutnya dan memberikan apa yang memang bisa ngebantu pekerjaan bagian akuntansi, administrasi dan umum bagi para UMKM, sehingga UMKM bisa istilahnya bisa naik kelas lah. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.